Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan kita semua, juga yang sudah berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Avicenna Center di akun FD Avicenna. Salawat serta salam mudah-mudahan seterusnya dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, sebagaimana biasa setiap jam 5 pagi kami selalu hadir. Yang tentunya kita sangat berharap kehadiran kami Avicenna Center bisa membuat kita semakin baik, bisa membuat kita semakin berkualitas. Dan dengan otomatis Allah ridho akan pertemuan kita ini. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini kita tetap masih membahas ruang lingkup masalah ru'yah syariah, di mana di antara kajian khusus spesial Avicenna Center di bulan Ramadan adalah tentang itu. Kemarin sudah dibahas tentang keistimewaan terapi ruqyah. Keistimewaan terapi ruqyah itu ada 4. Yang pertama adalah bahwa ruqyah syariah, baik pelaksana yang meruqyah ataupun yang diruqyahnya akan mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa ruqyah syariah itu adalah bagian dari doa dan dzikir. Doa dan dzikir bisa menenangkan setiap kita, terutama bagi kita yang sedang mengalami musibah. Dan yang ketiga, bahwa ruqyah adalah metode atau teknis pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan yang terhindar dari unsur syirik, jadi paling aman. Dan yang keempat, di antara keistimewaan terapi ruqyah adalah itu sebagai benteng yang kokoh, sarana yang kuat dalam pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan. Dan sekaligus bahwa terapi ruqyah syariah merupakan refreshing rohani bagi kita. Ya, itu. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan bahas tentang penyakit apa saja sih yang bisa diruqyah itu. Kelainan fisik atau kelainan pikiran apa saja sih yang bisa diruqyah? Ini banyak pertanyaan. Dan ini banyak sekali muncul di masyarakat kita persepsi atau asumsi yang salah tentang terapi ruqyah. Bahkan dari keistimewaan ruqyah, ruqyah bukan bagi mereka yang sakit saja, tapi metode ruqyah justru bagi yang sembuh pun, bagi yang sehat pun itu tidak apa-apa, karena hukum ruqyah adalah boleh. Termasuk saya juga sering loh di ruqyah. Tim ruqyah Avicenna Center sama, mereka continue untuk melakukan terapi ruqyah. Jadi persepsi kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, bahwa metode atau terapi ruqyah itu bukan bagi mereka yang sakit saja, bukan bagi mereka yang sedang dalam keadaan dirundung masalah saja, bukan. Tapi terapi ruqyah bisa bagi yang sehat, bisa bagi yang bugar, bisa juga bagi yang sedang bahagia. Nah, sekarang yang akan saya bahas yaitu tentang penyakit apa saja yang bisa diruqyah. Ya. Dan ini banyak pertanyaan. Penyakit apa saja yang bisa diruqyah itu banyak sekali. Intinya penyakit apapun bisa diruqyah.
Dan terutama silakan kepada rekan-rekan yang mau bertanya, itu boleh, nanti akan muncul di sini. Yang menonton, yang bertanya, kami persilahkan kepada rekan-rekan. Dan pembahasan kali ini itu adalah seputar tentang ru'yah syar'iyah. Dan untuk spesifikasi hari ini pembahasannya adalah tentang penyakit yang bisa diruqyah. Oke, kita lanjutkan. Penyakit apa saja yang bisa diruqyah? Semua penyakit bisa diruqyah. Menurut analisa kami bahwa penyakit itu ada 3. Yang ke-1, ada yang disebut dengan penyakit medis. Ya, penyakit medis itu apa? Penyakit medis adalah kelainan fisik atau kelainan pikiran. Kelainan fisik, kita sakit mata, sakit kepala, sakit telinga, sakit dada, tumor, jantung, kista. Ya, itu kelainan fisik. Kelainan pikiran, merasa tidak dicintai, merasa dipilih kasih, tidak nyaman, gelisah, tidak bisa tidur, malas bekerja, malas beribadah. Itu kelainan pikiran. Nah, penyakit medis adalah kelainan fisik atau kelainan pikiran yang diakibatkan karena adanya virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita. Itu ya. Jadi kelainan fisik atau kelainan pikiran yang diakibatkan karena adanya virus dan bakteri ke tubuh kita, itu yang disebut dengan penyakit medis. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, kita mengkonsumsi mie instan yang sudah kadaluarsa 3 bulan. Kadaluarsanya 3 bulan. Dikarenakan kita ingin mie instan, lalu kita rebus, setelah direbus kita konsumsi, lalu setelah mengkonsumsi kita sakit perut. Sakit perut, muntah-muntah, mual-mual. Itu kenapa? Itu dikarenakan adanya virus atau bakteri ke tubuh kita. Nah, ini adalah penyakit medis contohnya. Ya. Terus contoh lain, misalnya seorang senyum-senyum, ketawa-ketawa, dia kuat tenaganya. Ternyata dia setelah mengkonsumsi obat narkotika, ya, zat adiktif. Itu kenapa? Karena ke dalam tubuhnya sudah masuk virus dan bakteri. Itu yang pertama, yang disebut dengan penyakit medis. Ya. Selanjutnya, yang kedua, penyakit itu, jenis penyakit itu adalah penyakit psikologi. Penyakit psikologi ini adalah sama, yaitu kelainan fisik atau kelainan pikiran. Ya, kelainan fisik atau kelainan pikiran, penyakit psikologi ini dikarenakan akibat faktor kita pernah mengalami sebuah kekecewaan masa lalu, kegagalan hidup, trauma hidup, atau pada saat ini kita mempunyai masalah yang belum selesai. Itu namanya penyakit psikologi. Ya, gitu. Contohnya seperti apa? Banyak sekali. Misalnya ada seseorang dulu pernah mengalami sebuah traumatik eksterior di masa lalu. Dia saat ini kalau sudah ingat selalu bengong kayak gini. Ataupun misalnya seseorang ketika dia mengalami sebuah kegagalan hidup masa lalu, lalu ketika dia ingat masa lalunya itu selalu pusing kepalanya. Pusing. Semakin ingat masa lalunya, kegagalannya itu, trauma hidupnya itu, semakin pusing. Semakin ingat, semakin pusing, semakin pusing. Itu penyakit psikologi, ya, penyakit psikologi. Ataupun misalnya ibu-ibu saat ini ingat masa lalu, ya, dulu saya pernah dikecewain oleh seseorang, atau dulu saya masa lalu pernah dikecewain oleh pasangan saya, oleh suami saya. Pas saya ingat, apabila sudah ingat masa lalu itu, ibu-ibu menjadi malas bekerja, malas beribadah. Jadi kalau kita ingat masa lalu akan kekecewaan, akan trauma, atau suatu kegagalan hidup, kita menjadi mengalami sebuah kelainan fisik atau kelainan pikiran. Itu yang disebut dengan penyakit psikologi. Ya. Apakah ini bisa sembuh? Bisa. Ya, bisa sembuh. Dengan bagaimana caranya? Nanti akan saya bahas. Ya, bagaimana menyembuhkan penyakit psikologi secara psikologi selain dengan Al-Quran. Nah, ini bisa sembuh yaitu dengan berubah persepsi masa lalu itu. Dan yang tadi yang pertama, apakah penyakit medis bisa sembuh? Bisa. Menurut analisa kedokteran bahwa tubuh manusia itu bersifat kimiawi. Jadi kalau manusia sakit, berarti kimia di dalam tubuhnya tidak seimbang.
Maka untuk menyembuhkannya menurut analisa medis adalah dengan menyeimbangkan kimia yang ada dalam tubuh kita. Yaitu dengan teknis memasukkan obat ke tubuh kita, obat kimia. Itu sembuh, insya Allah sembuh. Ya, itu jadi yang pertama, penyakit itu ada penyakit psikologi, penyakit medis. Yang kedua adalah penyakit psikologi. Dan yang ketiga, itu ada yang disebut dengan penyakit gangguan jin. Nah, penyakit gangguan jin ini adalah sama, gejalanya sama saja, yaitu kelainan fisik atau kelainan pikiran. Kita bisa sakit mata, bisa sakit telinga, bisa sakit dada, bisa sakit tangan, bisa sakit cangkeng, ya, angkeng kayak gini. Bisa tumor, kanker, payudara, migrain, ya. Ataupun kita kelainan pikiran, merasa tidak dicintai, merasa diomongkan oleh batur, ya. Merasa dibisik-bisikin orang, merasa dijelekan, ya. Perasaan ada orang yang didampingi saya, yang mendampingi saya. Perasaan saya ketika tidur ada yang menemani saya. Itu kelainan pikiran, ya. Nah, penyakit gangguan jin ini adalah penyakit yang diakibatkan dikarenakan minimal ada jin satu di dalam tubuh manusia. Minimal ada jin satu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Itu yang disebut penyakit gangguan jin. Ya, itu yang disebut dengan penyakit gangguan jin. Loh, kenapa emang jin bisa membuat penyakit? Bisa, ya. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran banyak sekali keterangan-keterangan bahwa jin bisa mempengaruhi manusia, bisa memperingat manusia. Secara logikanya, yang namanya jin itu adalah makhluk halus yang tidak terlihat. Setiap yang halus secara logika itu akan masuk kepada yang padat. Air bisa masuk kepada kaca, air bisa masuk terhadap tembok, air bisa masuk terhadap batu. Nah, begitu juga dengan jin. Secara logika bisa masuk ke tubuh manusia, ya, yang padat. Dalilnya banyak. Inna syaitani min ibni Adam majradam. Sesungguhnya setan jin masuk ke tubuh manusia itu lewat aliran darah. Bahkan dalam hadis yang satu menyebutkan sampai ke malagodam. Malagodam itu adalah sampai ke titik darah. Ya. Jadi sekali lagi kita sepakati bahwa penyakit itu ada 3. Yang pertama, ada yang disebut penyakit medis. Kedua, ada yang disebut dengan penyakit psikologi. Dan yang ketiga, penyakit gangguan jin. Itu, ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan ruqyah. Apakah penyakit apa saja yang bisa diruqyah? Ya, jelas. Semua jenis penyakit yang tadi saya sebutkan itu bisa diruqyah. Bisa sembuh, insya Allah bisa sembuh. Dan kami salah satu di antaranya suatu lembaga, suatu tim yang bekerja terus-terusan, yang terus mensosialisasikan terapi ruqyah dengan Al-Quran dari tahun 2001. Udah ribuan peserta yang menjalani terapi di Avicenna. Dan semua penyakit itu bisa sembuh. Dan pada hakikatnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada hakikatnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syura ayat 80 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, maka dia adalah Allah yang menyembuhkannya. Jadi pada dasarnya setiap kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kesembuhan kita ada yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelahnya ada juga yang Allah tidak ridho. Loh, kenapa ada yang demikian? Karena banyak proses penyembuhan yang ternyata Allah tidak meridhoinya. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah ketika kita datang ke dukun, kita datang ke pengobatan selain medis dan ternyata pengobatan itu ada unsur syirik. Apabila sembuh, apakah itu sembuhnya dari Allah? Benar. Atas izin Allah? Iya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yakini oleh kita semua Allah tidak ridho. Ya. Jadi tidak semuanya proses atau kejadian atau pada akhirnya Allah ridho, enggak. Ya. Iya, benar itu atas izin Allah, tapi Allah belum tentu meridhoinya. Di antaranya ketika kita mengambil teknis pengobatan, metode pengobatan di luar medis lalu sembuh, kita harus cermati, harus analisa. Prosesnya seperti apa sih? Kalau kita datang ke dukun, iya atas izin Allah, tapi sembuh. Atau bahkan yang namanya kedukun menurut pendapat saya itu sangat jarang-jarang sekali ya sembuh. Ya, mohon maaf, bukan menafikan. Ya.
Dan itu sekali lagi, kalau di ruqyah itu ketika kita menjalani terapi ruqyah, insya Allah sembuhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun hidup. Kalau ke dukun, kita datang ke dukun, jelas larangan Allah Subhanahu wa taala yang begitu tegas, yang begitu kuat di dalam hadis. Barang siapa au arafan au kahinan, ya, barang siapa yang datang ke paranormal atau ke dukun lalu datang saja dan bertanya tentang sesuatu, ini hanya bertanya tentang sesuatu, itu adalah hukumnya 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya. Ngeri banget ya. Dalam hadis yang satu menyebutkan bahwa kita datang ke dukun, ke paranormal, lalu bertanya tentang sesuatu, dan kita percaya akan semua informasi dari dukun itu, maka menurut hadis ini dinyatakan sebagai telah ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi, yang namanya terapi ruqyah itu bisa menyembuhkan untuk semua jenis penyakit. Bahkan di dalam kitab Taisyiru Karimir Rahman jilid 3 menyebutkan bahwa yang namanya Al-Quran itu bersifat menyembuhkan atau mengobati secara umum. Yang namanya Al-Quran itu menyembuhkan semua penyakit yang ada di bumi ini. Baik penyakit medis itu sembuh dengan Al-Quran, baik penyakit psikologi akan sembuh dengan Al-Quran. Penyakit yang diakibatkan oleh setan jin pun itu damang oleh Al-Quran. Itu ya. Jadi sekali lagi kita sepakati bahwa Al-Quran menyembuhkan semua jenis penyakit. Sudah jelas. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita, kepada bumi, adalah sebagai syifa dan rahmat bagi orang mukmin. Syifa di sini semua para ulama sepakat adalah sebagai obat atau penawar untuk semua jenis penyakit. Ya, Al-Quran sebagai obat atau penawar untuk semua jenis penyakit. Semua para ulama itu sepakat. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit gangguan jin ataupun penyakit psikologi, bisa sembuh dengan Al-Quran seketika. Karena pada dasarnya Al-Quran itu sebagai penyembuh secara umum. Dengan cara bagaimana? Dengan dibacakan Al-Quran saja, dengan sederhana. Yaitu dengan kami sebutkan sebelumnya, yaitu sederhana banget. Ketika kita misalnya menengok orang yang sakit, ibu, sakitnya apa sih bu? Oh iya, sakit saya itu selalu migrain teh. Lalu kita, ibu, aku bacakan Al-Quran ya. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Al-Quran, penyakit ibu menjadi sembuh secepatnya. Kata ibunya, boleh. Lalu kita pegang saja bagian kepalanya, dipegang. Bilang dengan tenang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi min ghadabihi wa iqabi wa min syarri ibadi wa min hamajati syayatin wa yahdurun. A'udzu bikalimatillahi ghadabi wa min iqabi wa min syarri mahajati masyari wa yahdurun. Allahumma rabbana syadi bil basya isbi wa anta syafi la shifau ila shifau sifan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana syadi bil basya isbi wa anta syafi la shifau ila shifau sifan la yughadiru saqama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Terus saja dibacakan dan seterusnya. Ya, jadi sangat sederhana, hanya membacakan Al-Quran saja dan doa-doa pilihan dengan ikhlas dan dibacakan dengan suara jahar terdengar oleh orang-orang di sekeliling, itu yang namanya membacakan ruqyah. Ya, jadi sangat sederhana banget, ya. Rekan-rekan, sangat sederhana banget yang namanya terapi ruqyah ini. Silakan kepada rekan-rekan yang mau bertanya. Dan di sini juga sudah ada yang nonton. Terima kasih atas menontonnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Jadi sekali lagi silakan ya, silakan. Jadi kita sepakati bahwa ruqyah itu
bersifat penyembuhan secara menyeluruh. Ya. Bahkan kita sudah divonis oleh dokter, kita punya kanker, kita punya tumor, kita punya kista atau migrain, atau ada kejepit saraf. Selain kita terapi medis, juga kita terapi ruqyah. Itu tidak salah. Ya, tidak salah dan boleh. Berdasarkan pengalaman kami sejak tahun 2001, banyak yang mempunyai penyakit medis lalu menjalani terapi ruqyah sembuh seketika. Karena mengapa? Karena Allah sudah menolongnya. Dan yakin setiap apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu sakit, ataupun kita punya masalah yang sangat besar, ataupun kita mempunyai kesulitan yang sangat menderak dan begitu banyak, ketika Allah sudah menolongnya, yakin deh, yang namanya selesai itu, yang namanya sembuh itu bisa sekejap mata. Tadi siang kita menjalani terapi ruqyah, sorenya sembuh. Kemarin siang kita menjalani terapi ruqyah, nanti besoknya sudah bugar kembali. Ini banyak terjadi. Dan silakan kepada rekan-rekan yang namanya ruqyah ini, yang namanya membacakan Al-Quran ini, dibudidayakan di rumah juga. Jadi kalau contohnya, setiap misalnya kita punya adik, punya anak yang dia nangis, lalu dia tersangkut batu, atau dia jatuh, lalu silakan dihayap kalau bahasa Sundanya. Adek-adek sini, kumamah uang dibacakan Al-Quran gitu. Nah, lalu diusapan bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, dan seterusnya. Nanti itu anak itu akan sembuh. Yakin akan sembuh? Iya, akan yakin. Dan yang penting utama adalah sugesti kita tentang ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kita terapkan ke dalam pikiran bawah sadar anak itu, bahwa si anak itu ketika dia sakit, ketika dia tersandung, lalu dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Kelamaan ketika anak sakit, apapun yang kita baca asal Al-Quran, anak itu bersugesti langsung sembuh total. Ya, itu banyak. Bahkan termasuk anak saya. Sering dulu ketika dia jatuh, lalu kita ambil. Ya ku abi uang bacakan Al-Quran, lalu dibacakan, dan dia bungah banget, bahagia banget, ya, sangat bahagia, dan dia langsung bugar kelihatan. Ya, daripada kita membacakan yang lain. Ada juga di sunnah dengan jampe-jampe harupat, gede-gede lumpat, itu menurut pendapat saya lebih cocok dengan Al-Quran. Ya, karena hati-hati juga yang namanya ruqyah itu tidak selamanya ruqyah itu baik. Ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syirkiyah itu adalah jampe-jampe atau mantra-mantra atau jang-jawakan yang tidak dimengerti. Dan itu hati-hati. Banyak nenek moyang kita di Sunda, apabila si anak sakit perut, dia membacakan mantra menurut Sunda. Teruter baluang, gubrak, uter, cager sia, gumpat sia. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Tidak. Makanya untuk ibu-ibu yang ada di rumah, silakan budidayakan bahwa yang namanya pembacaan ayat Al-Quran dalam proses pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik, dan silakan programkan supaya sugesti keluarga kita Al-Quran sebagai penyembuhnya. Iya, silakan sekali lagi kepada rekan-rekan yang mau bertanya, berkomentar, ataupun memberikan saran kepada kami persilakan sebelum dibahas tentang reaksi ketika menjalani ruqyah. Ya, reaksi ketika menjalani ruqyah itu seperti apa? Tadi saya sudah bahas. Sekali lagi kesimpulannya bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan untuk semua jenis penyakit. Ya, penyakit medis, penyakit psikologi, dan penyakit gangguan jin bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya, jadi sakit cangkeng, sakit keneng, nyeri tangan, sakit kelingking yang sederhana, ya, pusing, atau misalnya mata pedih, itu dibacakan Al-Quran saja, itu sembuh, yakin sembuh. Dan nanti juga kita akan bahas tentang teknis pembuatan air untuk sebagai sarana pengobatan, ya. Air putih dingin sebagai sarana pengobatan itu boleh dan dicontohkan Rasul, tapi ada syaratnya loh. Hati-hati ya. Hati-hati kepada rekan-rekan yang suka mengkonsumsi air putih dingin untuk pengobatan. Itu hati-hati juga. Nah,
Sekarang kita bahas, ini waktunya tinggal sebentar lagi ya, sekitar 5 menit lebih, hanya sebentar lagi. Tapi janji kita saat ini mau memberikan informasi tentang reaksi ketika diruqyah. Ya, kita langsung saja. Ada beberapa reaksi ketika menjalani terapi ruqyah. Ya, ada 3 reaksi. Yang pertama ada reaksi frontal, yang kedua ada reaksi lembut, dan yang ketiga ada reaksi tenang. Dalam arti biasa-biasa saja. Nah, reaksi frontal seperti apa sih ketika menjalani terapi ruqyah? Contoh reaksi frontal adalah meraung, ya, meraung-raung. Wah, meraung-raung banget. Atau membanting, memukul-mukul, ya. Atau menjerit-jerit, jerit sampaikan pelengking, ya, jerit-jerit. Atau tertawa terbahak-bahak habis-habisan hingga over. Atau juga lari bukan dari kenyataan, tapi lari dari keadaan saat ini. Ada ketika di ruqyah, dia berdiri langsung lari menjauhi orang-orang ada di sekitarnya, terutama menjauhi tim ruqyah. Ada juga reaksi frontal di sini, contohnya adalah mengangkat tangannya bergerak kayak gini, bergerak-gerak terus, bergerak-gerak. Atau kakinya bergerak, jingkrak-jingkrak, gitu ya. Itu reaksi yang sangat frontal. Dan reaksi-reaksi seperti ini sangat banyak sekali, ya. Atau juga ada yang si jantungnya itu tersengal-sengal, wah sampaikan keluar, tersengal-sengal, sangat tersengal-sengal. Bahkan kami Avicenna itu pernah mengalami suatu kejadian ketika menjalani terapi. Orang itu keluar darah dari matanya. Ketika dibacakan Al-Quran dan doa-doa pilihan, ternyata yang menjalani terapi, darah keluar dari matanya keduanya. Itu seolah-olah ngeri ya. Ada juga ketika menjalani terapi di Avicenna Center, berdasarkan pengalaman kami, itu ngangkat sekitar 1 jengkal dari lantai. Itu reaksi frontal namanya. Dan ada juga yang menjalani terapi di Avicenna Center, ini berdasarkan pengalaman kami, dia sampaikan bisa naik ke dinding. Dia di dinding itu rapat kayak cicak. Sambil mengamuk dia loncat ke dinding dan dia memang rapat sekali dengan dinding. Itu aneh? Ya, memang aneh. Tapi bagi kami sebagai tim Ruqyah Avicenna itu sudah terbiasa, ya. Atau itu sudah terbiasa. Nah, ini adalah di antara reaksi frontal. Reaksi frontal itu mengamuk, meraung, membanting, menggerak-gerakkan tangan, atau misalnya marah-marah, atau memaki-maki kepada siapa yang ada di sekelilingnya. Nah, ada juga yang disebut dengan reaksi lembut. Ya, reaksi lembut ketika menjalani terapi ruqyah, diantaranya dada kita merasa panas di dada itu ada panas kayak. Atau di bagian anggota tubuh kita merasa dingin. Ternyata di bagian perut saya dingin, serasa ada es. Atau semua badannya merasa dingin. Banyak sekali ketika menjalani terapi ruqyah. Dia setelahnya curhat, saya ketika menjalani terapi ruqyah, semua tubuh saya serasa menjadi es, dingin menggigil. Gitu. Ada juga yang panas. Ada juga ketika menjalani terapi ruqyah, itu adalah perasaan ada yang berjalan-jalan di tubuhnya. Ya, berjalan-jalan di dalam, terus berjalan-jalan. Ada juga perasaan ada yang menguap, seolah-olah menguap. Ya, ada juga perasaan bahwa itu dia seolah-olah melayang-layang. Di mana? Melayang itu. Itu adalah salah satu di antara reaksi lembut yang dialami ketika menjalani terapi ruqyah. Dan reaksi-reaksi seperti ini memang hanya dirasakan oleh yang diruqyah saja. Ada ketika yang diruqyah, dia kok kenapa ya? Ketika Ustadz bilang ta'ud, lalu selesai Al-Fatihah dan menginjak kepada ayat lainnya, saya ujug-ujug merasa sedih banget, merasa sedih. Cek Sunda nama jauh paninengan. Ini banyak terjadi. Atau ketika menjalani terapi ruqyah, dia perasaan hampa banget. Ya, itu adalah reaksi lembut kita menjalani terapi ruqyah. Atau ketika menjalani ruqyah, itu perasaannya di dalam tangannya itu ada yang kedutan. Nyet. Nah, itu reaksi lembut. Nah, dan ini reaksi seperti ini hanya dirasakan
oleh yang menjalani terapi. Nah, reaksi yang ketiga adalah ketenangan. Kita dibacakan Al-Quran, kita dibacakan doa-doa pilihan, kita merasa tenang, merasa enak mendengarkan ayat-ayat dan doa-doa pilihan yang dikumandangkan, yang dibacakan Ustaz. Dia merasa tenang, merasa nyaman, enak banget. Nah, itulah yang disebut dengan refreshing rohani. Ini banyak terjadi, banyak sekali. Jadi reaksi ketika diruqyah itu ada 3. Yang pertama reaksi frontal, yang kedua reaksi lembut, yang ketiga adalah kebahagiaan, refreshing rohani yang begitu tidak pernah sebelumnya dirasakan. Nah, untuk rekan-rekan silakan lakukan ruqyah mandiri. Anda akan refreshing rohani. Atau boleh juga kepada rekan-rekan silakan menjalani terapi ruqyah di mana saja, ya. Di mana saja terapi ruqyah, tapi hati-hati ruqyahnya harus yang syar'i. Tidak semua yang mengatasnamakan ruqyah itu ruqyahnya benar-benar sesuai syariat Islam. Karena mengapa? Karena tren di Indonesia cukup baik. Avicenna insya Allah berkomitmen untuk melakukan ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i yang tidak ada unsur syirik sedikit pun. Dan kami ruqyah yang ada di Avicenna Center ini insya Allah tidak kontradiksi dengan medis, ya, tidak kontradiksi dengan pengobatan medis. Nah, karena mengapa? Yang namanya syariat Islam tidak kontradiksi dengan ilmu medis. Nah, silakan sekali lagi yang sudah bertanya dari sini. Udah banyak yang nonton, terima kasih ya yang nonton. Ini cukup banyak. Terima kasih atas responnya. Juga terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut berpartisipasi, dan hari besok pun sama, itu akan ada pembahasan khusus yang nantinya akan pembahasannya disampaikan oleh Teh Witri sama Bunda Tini. Dan untuk saya mungkin akan bahas khusus tentang ruqyah, karena tentang ruqyah masih banyak. Kita udah berapa kali pertemuan ya? Udah 3 kali pertemuan. Yang namanya ruqyah syariah itu belum selesai. Prediksi di 5 kali pertemuan ya, 5 atau 4 kali pertemuan baru pembahasan atau pengertian tentang ruqyah itu bisa selesai. Dan pembahasan-pembahasan yang lain yang lebih menarik insya Allah akan kami hadirkan selama bulan Ramadan. Kalau tidak ada yang bertanya, cukup. Saya ucapkan terima kasih atas respon dan partisipasinya juga kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Demikian yang baik dan benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.